Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Ramadhani dengan NIM 289245004 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen Logistik yang berjudul Unsur-unsur yang terlibat dalam logistik. Di slide selanjutnya ada peran transportasi. Transportasi ini merupakan sistem yang mendukung keterkaitan antara lokasi, jaringan, dan kebutuhan transportasi yang berperan dalam pemindahan barang dalam rantai pasok, mempengaruhi persediaan, fasilitas, efisiensi, dan respon organisasi terhadap konsumen. Selanjutnya ada pihak dalam transportasi. Terdapat dua pihak utama. Yang pertama ada shipper atau pengirim, yaitu perusahaan pemilik barang dan membutuhkan jasa transportasi. Terus ada carrier atau pengangkut, yaitu perusahaan jasa transportasi yang mengangkut barang. Selanjutnya ada pihak ketiga atau third parties, yaitu perusahaan jasa penghubung antar shipper dan carrier. Tidak memiliki armada sendiri, terus memiliki informasi jaringan transportasi dan berfungsi sebagai perantara logistik. Terus ada jenis pihak ketiga, yaitu tipe perusahaan transportasi pihak ketiga, yaitu ada yang pertama perantara transportasi atau broker, yang kedua jasa titipan atau freight forwarder, yang ketiga ada asosiasi shipper, yang keempat pemasaran intermoda atau shipper agen, dan terakhir yaitu penyediaan jasa logistik pihak ketiga. Di sini ada penjelasan jenis pihak ketiga, yaitu yang pertama broker adalah mengatur dan mengkoordinasi transportasi. Selanjutnya ada freight forwarder, yaitu memiliki armada konsolidasi pengiriman. Dan selanjutnya asosiasi shipper, yaitu kerjasama non-profit antar shipper. Dan yang keempat ada shipper agen, yaitu fokus layanan intermoda atau TOVC atau COVC. Yang terakhir ada logistik server provider, yaitu mencakup transportasi, gudang, dan kepabeanan. Selanjutnya ada perencanaan transportasi intermoda, yaitu proses melibatkan jaringan interaksi dan berbagai moda transportasi yang bertujuan menciptakan perpindahan barang atau manusia yang efektif dan efisien. Dan itu juga fokus pada fasilitas, yaitu seperti bandara, terminal, atau jalan. Terus yang kedua ada teknologi informasi dan dokumentasi. Selanjutnya ada tahapan perencanaan intermoda. Yang pertama itu ada rencana jangka pendek dan panjang. Yang kedua perencanaan jaringan dan rute. Yang ketiga penyediaan fasilitas. Yang keempat transportasi ramah lingkungan. Yang kelima ukuran kinerja atau benchmarking. Yang keenam terakhir itu rencana anggaran dan SDM. Di sini ada outsourcing dan resiko. Yang pertama keuntungan outsourcing ini, yang pertama tidak perlu investasi armada, kedua tidak perlu rekrut atau melatih supir, yang ketiga tidak menyimpan inventory, dan di bagian kerugian ini ada jam kerja tidak fleksibel,
dan bergantung pada penyedia jasa. Selanjutnya di sini ada risiko transportasi intermoda yang terdiri dari biaya invest awal tinggi, pengawasan kompleks, biaya meningkat jika tidak optimal, perbedaan regulasi antar negara, risiko lokasi terpencil dan teknologi, informasi tidak valid, dan terakhir konflik kepentingan. Selanjutnya ada biaya transportasi. Ada jenis biaya yaitu ada biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Ada isu di Indonesia yang terdiri dari infrastruktur kurang memadai, kemacetan, tidak ada standar tarif, dan pembangunan tidak merata. Selanjutnya ada komponen biaya, fixed cost, yaitu bunga investasi dan depresiasi, biaya legal, dan biaya overhead. Untuk variable cost, ini ada jarak atau line haul, BBM, volume dan berat barang, loading atau unloading, pajak dan administrasi, dan terakhir yaitu pemeliharaan. Untuk faktor tambahan biaya yaitu kesulitan penanganan barang, produk khusus atau mudah rusak, kerusakan atau keterlambatan, dan faktor eksternalnya itu ada persaingan, lokasi pasar, musiman, regulasi, dan bencana. Ada keuangan logistik. Keuangan ini mempengaruhi kelancaran logistik yang dibagi menjadi dua, yaitu biaya teknis atau terkait produksi dan biaya kebijakan atau kebijakan manajemen. Untuk faktor kebutuhan dana yaitu ada jumlah produk, pengeluaran, modal, keputusan sewa atau beli alat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau penyebutan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.